setiap manusia lahir itu sudah diikuti oleh saudara kembarnya, yaitu Sedulur Palimo Pancer. Jadi nanti bisa melihat dari perwujudan, yaitu saudara goibnya langsung, bisa melihat langsung ya. Ini saya masih berjalan, itu posisinya di sana itu apa ya, itu sudah di lampu itu. Saya tinggal di sini ya, itu melihat wujud langsung, yaitu saudara kembarnya Sedulur Palimo Pancer, dan melihat kodam goibnya. Saya mencari posisi agak jauh biar saya bisa memberi wawasan bagi yang ingin melihat wujud saudara kembarnya. Ini rencana tempat pondok pesantren saya, yaitu pondok pesantren Makhrifat Allah Jalur Langit ya. Ini saya akan kasih bisa dirikan di Tugu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya hanya berdua dengan calon santri dari kota Situbondo. Dia seorang paranormal, tamunya dari Malaysia, dari Bali, Kalimantan, sudah tersebar. Alhamdulillah dia jadi santri saya, baru masuk sekarang ini, malam ini, di malam Kamis ini ya. Di malam Kamis ini dia menjadi santri saya. Dan malam ini sebentar ini saya paskan biar enak saya ngasih wawasan ya, begini ya, biar kelihatan saya ya. Pada kesempatan malam ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu kepada semua guru besar di Padepokan tersebar di Nusantara, salam rahayu. Dan saya sampaikan kepada semua guru besar di pondok pesantren yang aliran Makhrifat, saya haturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi. Pada kesempatan ini saya sudah mengantar santri saya itu masih ingin melihat wujud perwujudan. Jadi setiap manusia itu lahir ke bumi itu sudah diikuti saudara goibnya, yaitu saudara goib, yaitu disebut Sedulur Palimo Pancer, yaitu perlambangan dari ketika kamu dilahirkan ibumu melahirkan kan diikuti air ketuban. Air ketuban kan putih, warnanya putih lecet gitu, itu adalah kakang kawah ya. Perwujudan dari kakang kawah itu perlambang dari angin dan berada posisi ada di arah barat. Dan kemudian ketika kamu dikandung oleh ibumu itu ada tali pusar itu disebut adi ari-ari, yaitu wujudnya jika saya wujudkan dengan ridha Allah, wajahmu hitam semua, adi ari-ari warna hitam, itu berlambang dari tanah atau bumi, posisi ada di di utara. Kalau kakang kawah tadi di barat, itu angin. Kalau ada hari yang nanti saya wujudkan hitam, itu ada di utara, bumi. Kemudian nanti saya wujudkan lagi dengan ridha Allah, nanti kakang kawah di hari-hari berwujud kuning, pucat, putih, kuning, yaitu kekuningan. Itu ada hari-hari, yaitu pusar, yaitu ada berada di timur. Itu perlambang dari air atau banyu penguripan. Kemudian saya wujudkan lagi dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti adi ari-ari berwujud kemerahan wajahmu ya, itu ada di selatan, perlambang dari darah. Ketika ibu melahirkan kan keluar darahnya, itulah adi ari-ari ya. Dari situlah bagi siapa yang bisa melihat wujud langsung, otomatis akan lebih ampuh sakti mandraguna dalam menjalankan tugasnya sebagai spiritual, sebagai kiai,
ustadz, gus, atau sebagai ibunda atau nyai dan sebagainya kalau sudah bisa melihat wujudnya. Karena kebanyakan mayoritas ini kebanyakan itu hanya bisa melihat dalam mimpi, dalam mata terpejam, kemudian dalam getaran energi getaran kedatangan lima pancer dengan tanda-tanda gerakan. Tapi kalau ini semuanya bisa melihat wujud langsung dengan mata terbuka, tidak terpejam, tidak dalam mimpi, ya. Jadi langsung ini dengan ridha Allah, ilmu yang dihakkan pada saya. Silakan bagi yang ingin melihat wujudnya langsung. Dan banyak sekali amalan-amalan, harus puasa weton. Puasa weton itu yang kuat itu apit. Karena saya sudah mencoba puasa weton, puasa kelahiran 1 hari jebol, kurang ampuh istilahnya. Puasa 2 hari kelahiran jebol, kemudian akhirnya puasa 3 hari 3 malam. Ya, puasa itu puasa apit. Jadi ketika lahirnya ada di minggu, jadi diawali yaitu Jumat sore jam 4 menuju malam Sabtu, Minggu, Senin malam Selasa udah buka, 3 hari 3 malam tanpa makan. Boleh juga 3 hari 3 malam yaitu puasa mutih. Dilakukan 7 kali puasa weton, itu baru bisa melihat kembaran goibnya. Tapi kadang ada yang gagal, sudah puasa berkali-kali gagal. Ada yang puasa 40 hari direngkes, ada di hari Rebu Pon, Kamis Pagi, Jumat Kliwon, itu puasa 40 hari, itu ada yang gagal. Kemudian ada yang puasa 40 hari utuh, gagal. Untuk itu silakan datang tanpa puasa, saya wujudkan dengan ridha Allah SWT. Yang penting niat nawaitu lillahi ta'ala dan hakul yakin, ya. Dan ini nanti dari santri saya, kalau berhasil sudah saya suruh. Dan setiap kodam goib itu ada berada di luar tubuh kita. Kodam goib itu keberadaannya tidak sejak kita lahir, tapi kodam goib itu bisa berasal dari nenek moyang atau leluhur kamu yang kamu, itu kodam goib. Dan kodam goib bisa berasal dari isi benda pusaka, keris, tombak, kayu berpetuah, akik, itu bisa menjadi kodam goib. Kemudian kodam goib bisa berasal ketika kamu minta pada Tuhan Yang Maha Esa, kamu diberi kodam goib. Dan ada yang memilih kodam goib secara tidak disadari, dia diikuti. Banyak sekali orang yang punya kodam goib tidak tahu hidupnya sengsara terus, sial terus, kere, miskin, gagal terus, karena diikuti kodam goib, yaitu berwujud jin, setan, iblis yang berubah, yang menakutkan, gitu. Jadi kodam goib yang di luar tubuh kita itu wujudnya makhluk, yaitu bisa berwujud manusia, bisa berwujud hewan. Dan kodam goib yang di luar kita itu bisa berwujud tubuhnya manusia, kepalanya hewan. Ada juga yaitu tubuhnya hewan, kepalanya manusia. Itulah jenis-jenis kodam goib di luar tubuh kita, ya. Ini saya merinding-rinding, kamu saksikan di sekitar saya ini sudah ada getaran-getaran goib, ya. Dan kesempatan ini bagi yang belum tahu, saya silahkan datang. Dan bagi santri saya yang sudah bisa melihat kodam goibnya, bisa disuruh, bisa dipanggil, dia bisa menampakkan diri. Allahumma amin. Gunakan untuk mengangkat derajat kamu, jangan untuk menyalahgunakan. Dan untuk saudaraku itu lima pancer itu bukan makhluk, tapi warna atau nur cahaya. Itu warna putih ganteng wajahmu juga saya wujudkan, atau cantik sekali. Terus warna hitam, warna kekuningan, warna merah. Jadi banyak sekali orang yang salah kaprah, belum tahu kondo ngerti, tidak ngerti kondo ngerti. Itu sesungguhnya sedulur Bapak Lima Pancer itu bukan bayi. Salah ada yang mengatakan Bapak Lima Pancer itu bayi, salah besar. Sedulur Bapak Lima Pancer itu usianya mengikuti kedewasaan seseorang yang memilikinya, kan gitu. Bukan bayi. Kalau bayi itu berarti perewangan, bisa perewangan itu dari bayi yang mati keluron ikut, ya, dikira itu Bapak Lima Pancer, ya. Kemudian ada bayi mati ikut dia, atau
istrinya punya bayi kluron yang keguguran ikut dia dikirain Suluk Ilmu Pancer. Salah. Jadi antara saudara goib Suluk Ilmu Pancer dengan bayi Prewang itu lain ya, jangan disamakan. Dan untuk kodam goib itu bisa dikatakan sebagai pesugihan yang tanpa tumbal, tanpa resiko. Karena apa? Karena milik kita ini. Dan saudara empat Suluk Ilmu Pancer dikatakan sebagai pesugihan putih, bisa diajak mencari rezeki, bukan untuk mencuri ya. Kalau pesugihan pakai tumbal, resiko dan sebagainya itu mencuri. Kalau Suluk Ilmu Pancer tidak menyuruh mencuri. Dan kodam goib di luar kita bukan untuk mencuri, tapi memberi petunjuk di mana ada rezeki supaya orang-orang yang punya uang banyak datang memberi. Kemudian hutangnya ratusan juta, miliaran rupiah, dia bisa mengaktifkan, bisa melihat wujud dari sedulur saudara empatnya, dan bisa mengaktifkan dan bisa melihat wujud saudara goibnya itu, kodam goibnya. Bisa dia akan mencarikan orang-orang yang membantu hutangnya miliaran rupiah supaya dapat job, bisa menjami dan bisa perputaran ekonomi Anda bisa berjalan. Jadi banyak sekali kegunaan dari saudara goib Suluk Ilmu Pancer dan kodam goib. Tapi jangan salah ya. Kemudian jangan salah lagi dengan jin korin. Kalau jin korin itu kebanyakan mengajak kesesatan, mengajak mencuri, mengajak membunuh, mengajak perceraian, mengajak selingkuh dan sebagainya. Itu jin korin, tujuannya seperti itu. Dan ketika mati, nanti semua goib-goib itu akan meninggalkan kita, kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada yang salah kaprah, orang mau meninggal itu meneteskan air mata, dikirain bapaknya ibunya meninggal itu menyesal anaknya tidak bisa datang menyaksikan kematiannya. Padahal yang menangis itu sesungguhnya adalah saudara goibnya, yaitu Suluk Ilmu Pancer. Menangis karena apa? Ditinggalkan pancernya, menangis untuk pisah selamanya. Itulah yang menangis meneteskan luh itu adalah saudara goib. Jadi banyak sekali yang salah kaprah, dikirain orang meninggal yang menangis itu adalah orang yang mati itu. Padahal itu adalah tangisan dari saudara goib Suluk Ilmu Pancer. Karena saudara goib Suluk Ilmu Pancer setiap hari, setiap detik melihat semua tingkah lakumu. Kamu sedih, kamu kekurangan banyak utang, kamu sakit gak sembuh-sembuh, kamu itu dilihat. Cuma kamu tidak mau mengaktifkan, tidak mau mensikronkan. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ingin menolong gak bisa. Jadi carilah tuntunan yang bisa menuntun kamu. Jangan cari tuntunan tapi jadi tontonan lain kan itu. Ya karpe bener ning ora bener gitu. Karpe bener ning ora bener kan gitu. Mergo lali nyimbol ini. Dan kemudian untuk kodam goib itu juga pesugihan putih, tidak ada tumbal dan sebagainya. Karena makhluk, karena mengikuti kamu. Ya, yang penting kamu aktifkan. Ya, itu silahkan datang ke gubuk saya, itu ada alamat saya, profil saya di bawah profil itu, Dusun Keyo, RT 1 RW 3, desanya Sugih Waras, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Silahkan ya. Allahumma amin. Santri-santri saya sudah tersebar di luar negeri, di luar pulau, bahkan di kota. Alhamdulillah sudah banyak yang sukses dengan berkah ilmu makrifat Allah jalur langit ya. Dan untuk pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer, ini rintisan saya untuk menuju pondok pesantren. Saya mohon doa restunya kepada semua pemirsa. Dan tujuan dari pusat Sedulur Papat Ilmu Pancer ada tempatnya orang bertaubat. Tobat dulu, saya suruh tobat. Tobat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan semua santriku ada semua agama, semua ras, suku bangsa. Jadi semua agama itu menjadi santri saya. Karena pedoman saya, tujuan agama dimanapun di dunia itu satu titik. Cuma jalan tuntunannya berbeda, doanya berbeda, tapi tujuannya satu titik, pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua agama di dunia itu satu titik, tujuannya pada Tuhan Yang Maha Esa. Cuma cara-caranya berbeda. Kita harus berjiwa Bhinneka Tunggal Ika, dan kita harus berjiwa melakukan nilai-nilai Pancasila.
Kalau kita melakukan nilai-nilai Pancasila, otomatis ketuhanan selalu tertanam di jiwa kita. Dan selalu menjaga peri kemanusiaan, selalu sedekah karena welas asih, selalu menjaga persatuan, tidak ada gontokan, dan selalu bermusyawarah tanpa dimadu sana sini. Setiap ada permasalahan dimusyawarahkan untuk mufakat demi keadilan, ketentraman semua bangsa dan negara. Dan supaya tidak terbentur dengan hukum harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 45. Itu prinsip dari Pusat Padepokan Setunggal Banjar. Setelah bertobat itu adalah menjauhi satu, tidak boleh zina, tidak boleh selingkuh, tidak boleh melecehkan antar wanita dan laki-laki, ya. Kemudian tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, ya, tidak boleh judi, togel dan sebagainya, dan tidak boleh mabuk-mabukan dan tidak boleh narkoba. Syaratnya seperti itu. Jika sampai melakukannya, saya cabut ilmu jarak jauhnya dan saya pasrahkan kepada Allah, langsung kena laknat Allah di dunia, karena hukum karma selalu di sampingmu menanti kehancuranmu jika sampai melakukan hal yang dilarang oleh agama. Semua agama adalah murid santri saya. Saya mencintai semua agama. Hanya saja agama saya adalah Islam. Kitab saya Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Dan pondok pesantren saya mewajibkan harus sholat wajib dan menjalankan sholat sunnah dan membaca Al-Quran, tadarus, kemudian puasa Ramadan, ya. Bagi yang sudah mampu silahkan untuk ibadah haji dan utamakan selalu sedekah kepada anak yatim piatu dan fakir miskin, ya. Itu untuk bekal nanti kita mati, karena manusia bakal mati dan mati tidak kita ketahui, hanya Allah yang Maha tahu. Siapa tahu saya setelah menyampaikan wawas ini nanti mati kan bisa saja. Maka sebagai amal kebaikan saya, semoga Allah mengampuni atas kekhilapan dan kesalahan saya. Bila kesempatan saya nanti live streaming kedua akan ada wawancara tentang hasil dari melihat wujud santri saya dari Situbondo. Dia seorang paranormal, dia seorang kiai. Ya, itu saya lihat dulu. Saya sorotnya dari sini tidak kelihatan nih, kita dekati sebentar. Gelap sekali sana. Suasana seperti ini. Ini dekat rumah saya, ini rencana untuk pondok pesantrennya, ya. Untuk itu saya tutup dulu, ya. Untuk itu saya tutup dulu karena menunggu hasil. Nanti lihatlah live streaming kedua, saya sampaikan hasilnya. Salam Rahayu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.